dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan materi kita. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar informatika. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, sebelum membahas materinya lebih lanjut, mohon tadi ke kelas untuk disiapkan dulu. Siap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu melanjutkan materinya, Ibu mau absensi terlebih dahulu. Bagi yang disebut namanya, mohon bilang hadir ya. Christian, Elina, Kevin. Alhamdulillah, Ibu sudah absensi. Sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya. Oke, perhatiannya dulu ke slide presentasinya. Jadi, sebelum Ibu bahas materi kita pada pertemuan kali ini, Ibu mau mengingatkan kalian dulu terkait materi kalian. Ada yang bisa sebutkan contohnya perambat apa saja? Oke, jadi contoh-contoh aplikasi perambat itu adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, dan juga Microsoft Edge. Kemudian kalau search engine, apa contohnya? Oke, Google, Bing, dan juga Yahoo. Selain perambat dan search engine, kemarin juga kita bahas tentang kredibilitas media massa. Oke, jadi materi kredibilitas media massa dan juga perambat dan search engine itu berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi apa saja yang kita bahas? Yang pertama itu kita akan meninjau apa itu opini dan fakta. Kemudian kita akan menentukan berita mana yang termasuk fakta atau bukan. Dan juga kita akan memilih dan menelaah fakta dan juga opini serta mempelajari cara membuktikan kebenaran sebuah berita atau unggahan media sosial. Oke, terkait materi kita tentang opini dan fakta, Ibu ada beberapa pertanyaan. Coba kalian perhatikan dulu ke atas. Nah, sebelum ada internet, bagaimana kamu mencari informasi? Bertanya kepada orang lain. Bertanya sama orang lain, apa lagi? Buku. Mencari di buku, apa lagi? Di koran, apa lagi? Surat, ya. Sebelum adanya teknologi internet sekarang itu, kita mencari informasi itu secara manual ya. Entah dari koran, entah dari buku, atau bertanya ke orang yang lebih tua ataupun yang lebih tahu. Kemudian pertanyaan kedua, pernahkah kalian bertanya pendapat pada teman tentang sesuatu lalu kamu tidak setuju? Pernah. Apa saja? Oh ya, kamu tanya. Ibu bertanya, siapa klub bola favorit kalian? Ada yang bilang Manchester, ada yang bilang Real Madrid. Itu kan ada dua pendapat
mereka memang mengatakan bumi itu mengelilingi matahari. Jadi itu ya beberapa contoh pernyataan opini dan juga pernyataan fakta. Oke, jadi berdasarkan pernyataan yang tadi kita menemukan dua hal, ada fakta dan juga ada opini. Sekarang ayo kita ingat-ingat kembali, apa itu opini? Jadi kalau kita definisikan, opini itu adalah apa yang kamu pikirkan atau yakini tentang sesuatu. Jadi hanya pikiran dan keyakinan kalian saja, itu opini ya. Jadi dia itu apa yang kalian pikirkan dan yakini dan juga bersifat subjektif dan juga berdasarkan perasaan pribadi kalian. Nah, berbeda dengan opini, fakta adalah informasi atau pernyataan yang dapat dibuktikan secara objektif atau tidak dapat disangkal. Nah, fakta ini bisa kalian ukur, bisa kalian verifikasi dan memiliki dasar yang kuat dalam kenyataan. Contohnya, spidol ini warnanya apa? Merah. Kalian semua setuju kan kalau ini warnanya Merah. itu yang dinamakan fakta. Jadi setiap orang memiliki standar yang sama. Standarnya sama sehingga apabila ditanyakan oleh siapa saja pasti jawabannya sama karena itu memang fakta atau kebenarannya. Seperti itu ya. Nah, tadi kan Ibu sudah membahas apa itu fakta dan juga apa itu opini. Kan opini itu perasaannya kalian sendiri, jadi tidak bisa dicek karena itu berdasarkan pandangannya kalian sendiri. Nah, kalau fakta itu bisa diukur dan
Nah, ternyata setelah ibu cek ternyata itu hoax. Hoax itu apa? Ada yang tahu hoax itu apa? Berita palsu. Jadi ternyata berita tadi itu hoax. Jadi berita tadi itu hoax ya. Jadi kalian harus berhati-hati pada berita yang kalian lihat di media sosial, baik Facebook maupun Instagram ataupun media sosial lainnya, karena tidak semua itu benar atau dapat dipercaya. Ada yang pernah terpapar berita hoax di sini? Berita apa? Itu yang Apa? Oh, artis yang meninggal ini paling sering nih kalian lihat di mana? Di Google, di Facebook juga ya. Itu termasuk hoax. Jadi hoax itu apa sih? Jadi hoax itu adalah informasi palsu atau tidak benar yang disebarkan dengan maksud untuk menipu dan mempengaruhi orang lain. Jadi memang tujuannya ini jahat, untuk menipu orang lain. Makanya kalian harus berhati-hati dulu kalau melihat unggahan di media sosial. Tadi kita sudah membahas apa itu opini dan fakta, dan juga cara membuktikan sebuah fakta benar atau tidak. Sekarang ibu mau memberikan kalian sebuah lembar kerja peserta didik. Di sini ada sebuah berita. Tugas kalian adalah mencari tahu berita ini benar atau tidak. Itu ya, itu tugas kalian. Kemudian di sini juga ada flashcard, ada kartu-kartu yang berisi pernyataan. Tugas kalian adalah menuliskan atau menentukan, memilih dan memilah apakah pernyataan ini termasuk opini atau fakta. Gitu ya. Contohnya ini, kupu-kupu adalah hewan tercantik. Ini opini atau fakta? Kupu-kupu adalah hewan tercantik. Opini atau fakta? Opini ya. Nah, itu yang harus kalian tuliskan di belakangnya. Dia termasuk opini atau fakta. Jadi yang di depan ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5.
Ayo dijawab soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah presentasi dari kelompok 5. Beri dulu tepuk tangannya buat kelompok 5. Jadi teman kalian sudah melakukan presentasi tadi. Oke, mereka sudah bisa menyampaikan informasinya di depan umum dan juga bisa menjawab setiap pertanyaan yang ada di lembar peserta didiknya dengan baik dan juga di flashcardnya. Nah, sekarang kita akan beralih ke kelompok selanjutnya. Sekarang kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 silakan naik. Ayo kelompok 1 semuanya naik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakta opini, fakta. Ya. Oke, semuanya. Jadi dengan berakhirnya presentasi tadi, semua kelompok telah naik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didiknya dan juga yang ada di flashcard. Cuma kalian perlu berlatih lagi untuk berbicara di depan umum. Bagaimana kalian menunjukkan kepercayaan diri kalian berbicara di depan umum. Nah, bagaimana caranya? Kalian harus banyak-banyak melakukan diskusi dan presentasi di depan kelas. Nah, semakin banyak kalian melakukan presentasi, semakin terbiasa kalian berbicara di depan umum. Itu ya catatannya. Tapi beri tepuk tangan dulu ke semua kelompok. Ayo. Jadi selanjutnya kita akan mengadakan sebuah asesmen untuk menilai bagaimana pemahaman kalian tentang materi hari ini, yaitu tentang opini dan juga fakta. Oke, perhatikan dulu ke layarnya, layar proyektor. Enter kode, kemudian enter kode yang di sebelah sana di atas itu, yang samping ya. Ya, yang posisi ya. Tidak usah enter kode itu, kode yang di atas 94100. 94100. Ini yang dinilai itu kecepatan dan kecepatan. Ayo. Halo. Oke, kita lihat siapa yang urutan pertamanya. Orang pertama Nova, kedua Saldi, yang ada di Pratama. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Coba layarnya kan, ambil fakta. Fakta bersifat objektif, dapat dibuktikan dan berbasis data. Jadi itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi fakta itu sifatnya objektif, opini sifatnya subjektif. Kemudian fakta itu dapat dibuktikan, sedangkan opini tidak bisa. Fakta itu berbasis data, sedangkan opini berbasis perasaan. Jadi itulah pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Untuk minggu depan itu kita akan membahas tentang materi presentasi. Bagaimana cara kalian membuat presentasi yang baik dengan benar, yang baik dan benar. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum